Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arban Fajar Andi Hamid dengan NIM 20404501058, mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Negeri Makassar, kelas BK 4D. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi dalam bimbingan atau konseling kelompok. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam bimbingan atau konseling kelompok itu terdapat beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap pembentukan, yaitu pembentukan sebuah kelompok. Yang kedua adalah tahap peralihan, yaitu bagaimana kelompok tersebut dibentuk agar dapat bekerja sama. Yang ketiga adalah tahap kegiatan, yaitu tahap inti dalam konseling kelompok. Yang terakhir adalah tahap penutup atau tahap akhir dalam konseling kelompok, di mana di sini akan dilakukan beberapa evaluasi. Nah, untuk pada video kali ini saya akan hanya menjelaskan terkait dengan tahap kegiatan dalam bimbingan atau konseling kelompok. Nah, sebelumnya yang perlu kita ketahui dalam tahap kegiatan ini, keberhasilan dalam tahap kegiatan dalam bimbingan atau konseling kelompok ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh tahap sebelumnya, yaitu tahap peralihan. Apabila pada tahap peralihan ini berjalan dengan baik, maka kemungkinan besar pada tahap kegiatan juga akan berhasil. Seperti yang kita ketahui pada sebelumnya bahwa tahap peralihan merupakan jembatan antara tahap pembentukan dan tahap kegiatan. Jadi apabila pada tahap peralihan ini konselor mampu membuat anggota kelompoknya itu dapat berpartisipasi dalam kelompok, maka akan memudahkan dalam apa yang dilakukan pada tahap kegiatan selanjutnya. Nah, tahap kegiatan sering disebut juga sebagai tahap bekerja, tahap penampilan, tahap tindakan, dan tahap pertengahan yang merupakan inti dari kegiatan bimbingan maupun konseling kelompok. Nah, selanjutnya hal penting apa sih yang perlu kita ketahui pada tahap kegiatan dalam bimbingan konseling kelompok ini? Nah, pada tahap kegiatan ini anggota kelompok ini diharapkan telah mampu membuka dirinya lebih jauh. Jadi misalkan pada saat kegiatan konseling kelompok berlangsung, semua anggota kelompok itu mampu bercerita atau saling bertukar pengalaman dengan konselor maupun dengan anggota kelompok lainnya, sehingga diharapkan kedepannya dapat tercapai tujuan dalam tahap kegiatan ini, yaitu agar mampu terungkapnya masalah atau topik yang dirasakan, dipikirkan maupun dialami oleh semua anggota kelompok. Selain itu, semua anggota kelompok juga dapat diharapkan lebih mampu aktif dalam anggota kelompok, sehingga terciptalah kelompok yang dinamis dan pembahasannya yang menyangkut terkait dengan masalah-masalah yang dikemukakan sebelumnya oleh anggota kelompok tersebut dapat diatasi atau dicarikan solusinya. Nah, selanjutnya kita melangkah pada pembahasan yang inti dari video kali ini, yaitu langkah-langkah dalam tahap kegiatan. Nah, langkah yang pertama adalah mengemukakan dan menetapkan topik. Nah, dalam penentuan topik pada bimbingan atau konseling kelompok ini ada yang namanya topik kelompok bebas maupun topik kelompok tugas, yang dimana topik kelompok bebas ini yaitu masing-masing anggota kelompok secara bebas mengemukakan masalahnya masing-masing secara bergantian. Sedangkan topik kelompok tugas ini yaitu topiknya ditentukan oleh pemimpin kelompok. Jadi pemimpin kelompok ini mengemukakan suatu topik untuk dibahas oleh kelompok tersebut. Nah, setelah ditentukannya sebuah topik pembahasan dalam kelompok tersebut, maka dimulailah dalam pembahasan topik masalah. Jadi setiap anggota kelompok ini bisa secara bebas mengemukakan atau menceritakan masalahnya, sehingga konselor mampu mengetahui dan menganalisis masalah tersebut, dan juga anggota kelompok lain juga
mampu mendengarkan secara aktif sehingga kedepannya juga semua anggota kelompok itu memberikan pendapatnya terkait dengan masalah yang dialami oleh teman anggota kelompoknya. Nah, dalam membahas topik masalah ini, konselor ini mampu diharapkan menghidupkan pembahasan dalam atau menghidupkan diskusi kelompok tersebut. Jadi konselor ini memfasilitasi bagaimana dalam pembahasan topik masalah, misalkan saja mempersilahkan secara aktif satu persatu anggota kelompok untuk menceritakan masalahnya. Kemudian anggota kelompok lain juga mendengarkan secara aktif karena kedepannya akan diminta satu-satu untuk bagaimana tanggapannya terkait dengan masalah yang dialami oleh temannya tersebut. Nah, langkah selanjutnya adalah analisis pemecahan masalah. Nah, di sini konselor memiliki peran utama dalam menganalisis pemecahan masalah dari topik yang sudah ditentukan tadi, kemudian dibahas oleh semua anggota kelompok. Konselor ini menganalisis masalah yang dikemukakan oleh semua anggota kelompok. Setelah mengetahui masalah apa yang dialami oleh semua anggota kelompok, maka konselor ini menganalisis pemecahan masalah. Setelah mengetahui masalahnya, konselor menganalisis pemecahan apa yang sangat relevan untuk menjadi solusi dalam permasalahan yang dialami oleh anggota kelompok. Setelah konselor menganalisis, dia juga melakukan identifikasi pemecahan masalah. Jadi sekiranya mungkin dalam pengidentifikasian ini didiskusikan oleh anggota kelompok juga bagaimana pendapat mereka terkait dengan pemecahan masalahnya jika begini. Dan juga konselor ini tidak menutup kemungkinan meminta pendapat dari anggota kelompok lainnya bagaimana menurut mereka, bagaimana pandangan mereka terkait dengan solusi yang bisa diberikan kepada teman yang lainnya. Nah, dari hasil analisis dan hasil identifikasi yang dilakukan oleh konselor tadi, maka bersama dengan anggota kelompok lainnya secara dilakukan diskusi, maka dilakukanlah yang namanya evaluasi, kemudian memilih pemecahan yang dianggap terbaik untuk memecahkan masalah yang dibahas tadi. Jadi konselor ini mendiskusikan dengan anggota kelompoknya apakah sekiranya solusi yang diberikan ini mampu dilakukan oleh anggota kelompok dan mampu memberikan dampak positif kepada terkait dengan masalah yang dialami oleh anggota kelompok tersebut. Setelah dilakukannya diskusi, dilakukanlah evaluasi bahwa ternyata benar apakah solusi yang diberikannya tersebut memberikan perubahan perubahan ke arah yang lebih baik terkait dengan masalah yang dialami oleh anggota kelompok. Nah, mungkin sekian video singkat dari saya yang terkait dengan pembahasan tahap kegiatan dalam bimbingan dan konseling kelompok. Diharapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam materi yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.